Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga tetap sehat ya, walaupun kita belajar di tengah pandemi corona seperti ini. Nah, Bapak akan menyampaikan video pembelajaran kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 2, hidup rukun di tempat bermain, pembelajaran 2. Tapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Dalam sikap sempurna, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, perlu kita ketahui tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menyebutkan isi teks yang berisi ajakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak. 2. Siswa dapat menjelaskan prosedur gerakan berlari ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional dengan benar. 3. Siswa dapat mempraktikkan gerak berlari ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional dengan benar. 4. Siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain yang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan benar. 5. Siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dengan benar. Ayo mengamati dan menyimak percakapan berikut. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama. Misalnya memperingati Hari Kemerdekaan. Bacalah teks percakapan di samping dengan teliti. Nah, anak-anak, ini ada teks percakapan. Mari kita baca. Ini adalah percakapan antara Udin dan Edo untuk persiapan lomba menghias sepeda. Karena mereka berdua akan mengikuti lomba untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita, ban sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, begitu tadi percakapan antara Udin dan Edo untuk menghias sepeda. Nah, di teks percakapan antara Udin dan Edo tadi terdapat ajakan kepada orang lain. Ada yang tahu tidak apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan yaitu kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak berbicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Kalimat ajakan merupakan bentuk susunan kalimat yang sebenarnya juga merupakan kalimat perintah yang diperluas dan erat hubungannya dengan orang kedua. Biasanya anak-anak di dalam kalimat ajakan menggunakan beberapa frasa yang mengandung unsur ajakan. Nah, frasanya seperti ayo, mari, ayolah, dan marilah.
Anak-anak, setelah mengetahui pengertian kalimat ajakan, mari kita mencari tahu apa saja ciri-ciri kalimat ajakan. 1. Apabila tertuju untuk orang banyak atau lebih dari satu orang, maka kalimat tersebut harus menggunakan kata ganti orang yang bersifat jamak. Misalnya seperti teman-teman, kawan-kawan, dan lain-lain. Yang kedua, kalimat ajakan merupakan kalimat yang sifatnya membujuk seseorang untuk dapat melakukan sesuatu hal. Yang ketiga, kalimat ajakan juga berfungsi lain yaitu untuk memberi perintah, sehingga kalimat ajakan biasanya menggunakan tanda seru. Yang keempat, kalimat ajakan biasanya paling sering digunakan dalam kalimat-kalimat promosi seperti iklan, slogan, dan kalimat himbauan. Yang kelima, teknik penulisan kalimat ajakan dibuat dengan cara yang menarik agar dapat menarik perhatian dari para pendengarnya. Oke anak-anak, selanjutnya Bapak akan memberi beberapa contoh kalimat ajakan. Disimak baik-baik ya. Contoh kalimat ajakan. Marilah kita menjaga kebersihan lingkungan agar kita terbebas dari penyakit. Sebentar lagi kereta api akan segera berangkat. Ayo segera naik. Ayo kita berjamaah sholat subuh. Ayo kita kerjakan tugas bahasa Indonesia agar bisa dikumpulkan di meja guru. Mari kita simak penjelasan yang diberikan guru. Ayo kita gunakan hak pilih kita untuk membuktikan bahwa kita warga negara yang baik. Ayo kita berlatih dengan giat agar bisa memenangkan pertandingan. Nah, di atas tadi Bapak sudah menjelaskan tentang kalimat ajakan. Mari kita cari tahu kalimat ajakan yang ada di teks percakapan ini. Yang pertama, ada loh kalimat ajakan yang ada di teks percakapan antara Udin dan Edo. Anak-anak tahu nggak? Ini yang pertama. Saya garis bawahi ya. Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Nah, di kalimat ajakan yang pertama terdapat kata ayo dan diakhiri dengan tanda seru. Apakah anak-anak menemukan kalimat ajakan yang lain? Tentu saja menemukannya. Ini dia. Mari kita garis bawahi. Ayo, aku bantu memompanya. Setelah itu, kita hias sepeda bersama-sama. Nah, pada kalimat ajakan yang kedua ini juga terdapat kata ayo. Masih ada satu lagi loh anak-anak untuk kalimat ajakannya. Mari kita garis bawahi lagi. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, pada kalimat percakapan yang terakhir ini, untuk kata kuncinya menggunakan kata mari. Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu anak-anak? Apakah anak-anak pernah membantu teman kalian yang membutuhkan pertolongan? Oh, pasti pernah ya anak-anak. Misalnya, menolong teman kalian yang jatuh saat bermain. Perhatikan gerak berlari di bawah ini. Selain bermain sepeda, Udin juga suka berlari-lari bersama teman. Nah, anak-anak, di sini ada 3 contoh gerakan berlari. Yang pertama ini, gerak lari pendek.
ketika kita melangkah dibersamai dengan ayunan tangan, tapi langkahnya pendek anak-anak. Apa perbedaan dengan lari panjang? Nah, sedangkan lari panjang itu anak-anak, langkah kita lebih besar atau lebih lebar. Itu yang dinamakan lari panjang. Ini contohnya lari panjang. Nah, yang terakhir, lari bambu. Jadi lari bambu itu ada bilah bambu diletakkan di lantai. Nanti ketika anak-anak berlari tidak boleh menginjak bilah bambu tersebut. Kita ingat kembali bahwa gerakan berjalan dan berlari adalah gerakan melangkahkan kaki disertai dengan ayunan tangan. Jika kaki kanan melangkah, maka tangan kiri yang mengayun, dan sebaliknya. Anak-anak, gerakan berlari itu dapat memperkuat otot kaki kita. Jadi anak-anak sering-sering ya olahraga, bisa berlari atau berjalan kaki. Udin menghias sepeda di rumah Edo. Urutkan gambar-gambar di samping ini agar menjadi cerita. Ada 4 gambar. Kita mau mengurutkan dulu anak-anak agar menjadi sebuah cerita. Nah, di 4 gambar itu yang pertama gambar yang mana ya? Apakah Udin dan Edo sedang menghias sepeda atau gambar Udin mengetok pintu? Atau gambar Udin mau pulang? Atau juga yang Edo menjawab pamitannya Udin? Kira-kira yang mana ya anak-anak? Nah betul anak-anak, yang pertama pasti Udin sedang mengetok pintu. Nah itu pasti gambar yang pertama. Selanjutnya apa ya yang mereka lakukan? Ya betul sekali anak-anak, mereka menghias sepeda. Selanjutnya apa ya? Ada yang tahu tidak? Betul sekali, si Udin berpamitan pulang karena sudah sore dan harus beribadah. Anak-anak tahu nggak gambar yang terakhir itu apa? Nah, gambar yang terakhir, si Edo mempersilahkan Udin untuk pulang dan akan melanjutkan menghias sepeda esok hari. Ini kalau gambar keempat-empatnya ini dibuat cerita, bagus loh anak-anak. Mari kita praktikkan membuat cerita. Pada siang hari, Udin pergi ke rumah Edo. Udin pun mengetuk pintu rumah Edo. Edo pun menemui Udin. Lalu keduanya menghias sepeda. Tak terasa hari sudah sore. Udin pun berpamitan pulang dan harus melakukan ibadah. Edo pun mempersilahkan Udin untuk pulang dan melaksanakan ibadah. Edo pun mengajak Udin untuk menghias sepedanya esok hari lagi. Nah, bagus kan anak-anak jika keempat gambar itu dijadikan satu untuk dibuat cerita? Tentu bagus. Selanjutnya anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memperhatikan cerita gambar di atas tadi. 1. Apakah Edo marah ketika Udin pulang untuk melakukan ibadah? Oh, tentu tidak anak-anak. Edo malah mengizinkan si Udin untuk pulang. Yang kedua, gambar manakah yang menunjukkan Edo memberi kesempatan kepada Udin untuk beribadah? Nah, anak-anak masih ingat nggak gambar tadi di mana Edo memberikan kesempatan kepada Udin untuk beribadah? Betul anak-anak, gambar yang keempat atau gambar yang terakhir, pintar sekali. Yang ketiga, apa yang dikatakan Edo setelah Udin pamit pulang? Nah, yang dikatakan apa tadi? Masih ingat tidak? Nah, yang dikatakan, ya akan melanjutkan menghias sepeda esok hari. Yang keempat,
Apa kesimpulan cerita bergambar tersebut? Kesimpulannya adalah, walaupun saat bermain, jika teman kalian mau beribadah, kalian harus memberikan kesempatan untuk beribadah. Nah, itu merupakan kesimpulan dari cerita gambar di atas tadi, anak-anak. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajibannya untuk beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua. Nah, sila pertama menunjukkan Udin tidak lupa menjalankan ibadah saat bermain. Untuk sila kedua, sikap mereka yang selalu mau membantu. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak ini merupakan gambar apa? Iya, betul anak-anak, ini lambang burung Garuda. Nah, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda ini besar dan gagah perkasa. Perisainya yang di tengah-tengah itu memuat dari simbol sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, tahu nggak anak-anak, Pancasila itu terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Jadi, jika digabungkan, Pancasila artinya adalah 5 dasar atau aturan. Nah, sekarang kita perhatikan bunyi sila-sila Pancasila berdasarkan simbolnya. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, disimbolkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ditunjukkan dengan simbol kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ditunjukkan dengan simbol padi dan kapas. Nah, anak-anak, di sini ada penerapan sila pertama dan sila kedua di tempat bermain. Mari kita cari tahu apa saja penerapan sila-sila pertama dan sila kedua. Untuk penerapan sila pertama, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Memberi kesempatan kepada teman yang ingin beribadah. Menghormati teman yang berbeda agama. Nah, itu tadi merupakan penerapan sila pertama, sila-sila Pancasila. Nah, selanjutnya penerapan sila kedua. Mematuhi peraturan dalam permainan. Membantu teman yang mengalami kesulitan. Dan terakhir, tidak memilih-milih teman saat bergaul. Nah, itu tadi merupakan penerapan-penerapan dari sila pertama dan sila kedua. Pasangkanlah gambar di bawah ini dengan lambang sila-sila Pancasila yang sesuai, jika sesuai pengamalan Pancasila. Nah, itu ada 4 gambar anak-anak. Gambar pertama, si Edo berkata kepada teman-teman, "Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja." Nah, itu merupakan pengamalan dari sila berapa anak-anak? Ada yang tahu? Oh iya, betul sekali. Penerapan dari sila pertama disimbolkan dengan bintang. Gambar kedua, ada Ani yang berbicara kepada teman-temannya. "Aku pulang dulu ya, aku mau mengaji." Nah, itu juga merupakan penerapan dari sila pertama.
Gambar ketiga, ada anak-anak yang sedang bermain dengan rukun dan tidak berkelahi. Nah, itu menunjukkan penerapan sila-sila Pancasila yang kedua. Gambar terakhir, si Udin menolong Edo saat terjatuh. Itu juga merupakan penerapan sila Pancasila yang kedua. Nah, demikian tadi anak-anak untuk pembelajaran kita di tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Semoga anak-anak memahami apa yang Bapak sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan ya, selalu berdoa, dan jangan berpergian jika tidak penting. Walaupun penting, tetap mematuhi protokol kesehatan. Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.